Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Gunarsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Usia anak adalah usia bermain, jadi pembelajaran haruslah dilakukan dengan menyenangkan. Anak diberikan kebebasan, namun tetap diarahkan budi pekertinya. Budi yaitu cipta, rasa, dan karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pekerti adalah tenaga, perilaku, atau raganya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah untuk berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer materi pelajaran. Menurut saya, anak yang sudah berhasil atau mencapai ketuntasan dianggap sudah memahami materi tanpa saya memikirkan karakteristik murid, dan saya hanya menilai anak dari aspek kognitifnya saja. Jika dalam pembelajaran nilai anak sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Anak hanya sebagai objek pembelajaran dan pendidikan masih berpusat kepada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham terhadap pembelajaran yang saya berikan. Apalagi pembelajaran di kelas 6 materinya begitu padat karena untuk mendekati siswa melaksanakan ujian sekolah. Saya terkadang hanya meminta siswa untuk menghafal materi, dan saya seringkali merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau setelah melaksanakan ulangan harian. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harus sebagai subjek pembelajaran. Murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru di sini hanya sebagai fasilitator saja.
Pembelajaran harus berpusat kepada guru, haruslah ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati menuntun anak didiknya, karena guru pasti paham setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Anak lahir dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda, pendidikan orang tua yang berbeda, pekerjaan orang tua yang berbeda yang berpengaruh kepada sosial ekonominya, juga dari pendidikan orang tua yang berbeda. Hendaknya setiap murid diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru harus menyadari itu agar dalam melaksanakan pembelajaran guru ikhlas, tidak marah dan tidak mengeluh. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center seperti metode inquiry, scientific, diskusi kelompok. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kolaborasi sangat diperlukan karena dengan adanya kerjasama dalam kelompok, pasti murid satu sama lain akan membantu. Di sini penting juga adanya tutor sebaya. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita membimbing anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, kita bisa mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi dengan orang tua itu sangatlah penting agar kita mengetahui latar belakang siswa kita itu dari keluarga yang bagaimana. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.